Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri saat ini. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sebuah kepahaman setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan semoga saja dari kepahaman itu pun akan juga mendatangkan hidayah dari Allah kepada para pemirsa semuanya, yang nantinya pun akan membawa dampak positif. Dan salah satu wujud nyata dari dampak positifnya yaitu diantaranya, semoga saja dari yang saat ini sedang malas beribadah pada Allah, nantinya pun dimudahkan untuk taat beribadah pada Allah, dan juga lebih-lebih dengan ibadah yang benar dan baik. Itu yang mungkin kami sampaikan. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak masalah-masalah pergejolakan, baik secara umum ataupun secara pribadi, semoga saja mendapatkan solusi nyata yang terbaik, di mana dari solusi itu sendiri nantinya pun bisa dikerjakan dan lebih-lebih bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Dan juga bagi pemirsa yang sudah menghubungi kami tim channel Paduan Gaul, apabila ada yang mungkin belum mendapatkan respon ataupun yang belum dilaksanakan daripada pembersihannya atau apapun, mohon maaf, terkadang jadwal itu sangat padat dan ramai, dimana hal itu sendirilah ya, dimana kita itu manusia, ada keterbatasan ruang dan ada keterbatasan waktunya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya yang masih setia menyimak dan mengikuti dan mendukung dari perkembangan channel Paduan Gaul. Lebih-lebih kita semuanya sama-sama belajar dan juga sama-sama untuk taat nantinya kembali pada perintah-perintah Allah dan hanya menghadap ridha Allah. Dan sedikit pemirsa yang izin akan kami buat konten di mana banyak dari pengalaman nyata netizen yang memang kami angkat untuk jadikan konten, di mana hal itulah yang mungkin lebih mudah dipahami dan juga menjadi salah satu wujud nyata yang digunakan untuk pembelajarannya, karena lebih mudah untuk dikiaskan dalam kehidupannya dan juga relatif nantinya pun terhubung dengan para pribadi pemirsa itu yang mungkin biasanya disampaikan kepada kami. Dan setiap konten pun menyesuaikan, ada membahas yang memang fase secara umum, ada juga ke ranah pribadi, dan itu jika dipahami secara utuh ya semuanya ya dalam rangka kehidupan sekarang ini, bahwasanya rantai-rantai daripada pasukan bocah nakal sudah mengikat dan wujud nyatanya pun seperti itu. Dan bagaimana hikmah yang mungkin bisa diambil, itu yang mungkin kami pesankan di awal ini. Dan sedikit di mana ini yang akan kami sampaikan, di mana terkadang di kehidupan sekarang ini banyak sekali kehidupan antara romantika cinta, lagi-lagi membahas cinta, dimana cinta ini sendiri pagi masih mengatakan cinta, sore menjelang malam pun cinta itu sudah lupa, hingga akhirnya buyar. Dan juga cinta-cinta yang dimiliki, yang disampaikan oleh mereka-mereka kepada kami, itu sebenarnya cinta yang bagaimana, dimana di wujud nyata kehidupan dari ini pengalamannya netizen channel Paduan Gaul, daripada cinta yang disampaikan mereka yang awal mulai itu sangat cinta, benar-benar cinta konon katanya, namun di saat kehidupan cinta itu sudah berjalan, maka rel cintanya sudah mulai pupus. Dan beberapa mereka mungkin sudah melakukan opsi yang terbaik, diantaranya mendatangi daripada orang yang dianggap mampu untuk membantunya. Dan di kalangan manusia mungkin disebut dengan manusia pintar atau Mbah Duk. Namun bukan hasil yang positif yang mereka dapatkan, malah lebih jauh, di mana kehidupan rumah tangganya semakin hancur dan juga kocar kacir. Nah, dari kenyataan fakta ini yang sangat banyak pemirsa yang sampai saat ini masih mendominasi di Paduan Gaul,
Sebenarnya fenomena ini sudah beberapa disabdakan oleh baginda Nabi bahwasanya pergejolakan kehidupan rumah tangga pasti banyak terjadi di akhir zaman, dan diantaranya nanti pun akan sangat jauh begitu kiranya. Banyak yang paham mesti yang saya sampaikan ini. Dan juga rata-rata notabene mereka bukan orang biasa, dari materi semua berkecukupan. Daripada kehidupan normal manusia mereka juga berkecukupan, teknologi pun mereka memegang. Namun daripada rasa cinta yang mereka bina dalam hal rumah tangganya yang semula mengatakan cinta, lalu saya andaikan malamnya setelah berjalan itu pun cinta itu sudah mulai hilang, hingga akhirnya cintanya pun diambang kehancuran. Dan kalau disimak dari konten yang lalu itu udah beberapa kali ada mengenai daripada perihal rumah tangga, dan kita akan mengangkat ini kisah netizen dari Nusantara yang mendapat cintanya dari seorang lelaki dari Pakistan sana. Hal apa sih pemirsa? Apakah ada sih gaib yang mengganggu daripada orang-orang yang notabene bukan dari luar Nusantara? Dan bagaimana kiprah gaib itu, dan bagaimana pula kita sebagai manusia menyikapinya dengan benar dan baik, lebih-lebih itu bijaksana menyikapinya dengan adanya pergejolakan cinta yang mungkin dialami nantinya oleh rekan-rekan netizen semuanya. Semoga saja yang menyimak konten kali ini rumah tangganya tetap utuh, adem ayem, dan lebih-lebih pun semakin hari semakin bertambah baik dan juga tambah kebaikan-kebaikannya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini dalam mengulas cinta, saya pun ditemani mediator teman saya yang alhamdulillah sudah mendapatkan cinta. Bagaimana kabarnya Mas Bay? Baik, alhamdulillah Mas. Sehat ya? Sehat. Oke. Siap ya Mas? Siap. Nah itu dibenain dulu. Oke. Siap ya? Siap. Mungkin itu sedikit saja narasinya pemirsa perihal cinta rumah tangga yang membuat paginya cinta, sorenya tiba-tiba hilang ingatannya, itu entah apa. Kita akan coba menguak dari kisah netizen dari Indonesia yang mendapatkan cintanya seorang lelaki Pakistan. Hal apakah? Semoga saja bisa diambil hikmahnya, pembelajarannya, dan bermanfaat tentunya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita teman di tanah tambah semua terlempar. Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang nur cahaya salah satu energi negatif terkuat yang membuat gangguan cinta rumah tangga dari kedua orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang membuat paginya cinta, malamnya tiba-tiba hilang cinta itu, hingga akhirnya rumah tangganya diambang daripada kehancuran. Dari gaib yang terkuat yang membuat pergejolakan permasalahan cinta rumah tangga dari kedua orang ini yang terkuat. Ketarik tahan saya. Aso. Full dikuasai tubuh mediator ini. Full nyaman, nggak usah dirantai. Assalamualaikum, lepaskan. Assalamualaikum. Di mana ini? Ini di wilayah Pulau Jawa, di Nusantara. Masih menggunakan bahasa Indonesia. Allah. Kamu golongan apa? Dari mana? Pita suaranya tambah tersambung, tambah kuat power di pita suara untuk mediatornya. Sallallahu Muhammad. Kamu golongan apa? Dari mana? Jujur katakan. Saya. Kamu jin, genderuwo, atau kamu itu
Buta atau apa? Jujur. Saya ingin melihat-lihat di sini. Nggak usah lihat-lihat. Kami ini ya manusia, kamu lihat-lihat. Kenapa bisa kamu memerintahkan golongan cahaya? Weh, ya saya tidak tahu. Saya itu ya nggak memerintahkan. Otomatis pengganggu pengganjal di tubuh mediator di pita suaranya itu hancur. Kamu itu golongan apa, dari mana? Bahasa Indonesia yang dipakai otomatis nyaman, nyambung. Saya buta. Weh, kamu buta? Ya, Buta dari mana kamu? Pakistan? dari sana. Nusantara? Atau dari lereng Muria? Bukan. Atau dari mana? Di negara sana. Mana itu? Katakan jujur. Pakistan tadi. Ya, Loh, di Pakistan itu ada buta juga. apa tidak? Loh. Saya pernah melihat Mm-mm. golongan cahaya. Ya, sering lewat ke situ. Di mana? Di mana? Sembunyi di atas langit-langit. Di atas langit. Lah kamu kabur atau kemana? Ya, saya bersembunyi. Kenapa kok kamu takut? Saya tidak mau dianjurkan. Oh, ngomong-ngomong, kamu buta berarti kamu jin. Ya, Kamu itu dulunya dari mana? Dari hal apa sih? Dan tempat tinggalmu di Pakistan sana. Jujur loh, katakan kalau kamu berdusta pura-pura, otomatis kamu jadi kecil, terpotong-potong tubuhmu semua itu. Anumu juga sekalian. saya berkeliling buana. Weh, kamu lalang buana. Weh, banyak pengalaman dong. Banyak sekali. Pengalaman yang kamu dapatkan mengenai hal apa? Cinta. Itu juga termasuk. Woi. Nah, ngomong-ngomong, apa hubungannya kamu dengan rumah tangga kedua orang ini? Ini loh fotonya. Apa hubungannya? Apakah kamu membantu rumah tangganya atau kamu membantu salah satu pribadinya? Jujur katakan. Ya, saya pernah membantu. Membantu siapa? Kepada orang laki-laki tersebut. Wih, laki-laki itu apa Dengan ini? amalan-amalannya dia amalkan. Loh. Bukankah kalau manusia mengamalkan amaliyah yang benar itu kan dampaknya baik? Kemarin ini datangnya kamu buta. Ada keinginan nafsunya. Keinginan apa itu? Ya, keinginan rumah tangganya jadi lebih baik. Oh. Agar tidak memikirkan yang ada di Nusantara. Tempat sini. Itu pikiran laki-laki tersebut. Loh, tapi padahal istrinya itu orang Nusantara, kok malah supaya dia rumah tangganya jadi baik gimana toh? Apa dia punya 2 istri awal mulanya? Itu biar keluarga yang dari Nusantara itu istrinya Biar tidak memikirkan terlalu berat. laki-lakinya biar tidak terlalu berat memikirkan keluarga istrinya di Nusantara. Ya. Maksud kamu begitu? Oh, jadi dia itu setidaknya berusaha menutup masalah-masalah lah dari rumah tangganya, awal mulai dari situ. Ya. Dan masalah rumah tangga kedua orang ini yang paling dominan itu kamu yang membuat gangguannya. Bukan hanya saya. Lalu siapa lagi? Banyak. Golongan apa saja mereka? Genderuwo ada. Terus, loh, genderuwo ada? Ada. Genderuwo itu bukan dari Nusantara saja kalau begitu. Berarti kalau kamu genderuwo dari sana. Itu dari istrinya. Wih, ayah bener loh kamu. Jangan bohong loh, bohong terpotong-potong kamu. Silahkan potong saya. Potong-potong anumu kalau berbohong. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ya, terus begini yang mau saya tanyakan kepada kamu. Kamu sudah lama mengikuti sosok ini, laki-laki ini yang menjadi suami netizen rekan kami ini. Tidaklah, Terus, hanya tahu keinginannya saja. oh, jadi kamu mengikuti orang ini melalui amalannya, di mana amalan itu diniati dilandasi dengan niat yang keliru. Ya, Dia meniat mengamalkan amalia sesuatunya itu bukan karena Allah, tapi karena supaya nanti hajatnya lancar, kabul semua hajatnya begitu. ya, Jangan iya saja kamu loh, Buto. Potong-potong anumu loh. jangan. Buto suaranya itu besar loh biasanya. Saya menyesuaikan jasad orang ini. Lah. Jadi besar jasad yang kamu masuki ya. Oh Allah. Dari kemasukan dari gula merah saat masuk. Woi. Kenapa tidak dari awal tadi? Lah kamu nggak menyesuaikan aja. Jasa teman saya itu fleksibel loh, bisa dipakai ya, apapun lah. Yang penting jangan digunakan untuk bercinta loh kamu. Terus ini, yang mau saya tanyakan, terkadang manusia jikalau ingin mendapatkan salah satu hajat, contohnya misalkan ingin mendapatkan, kalau ada orang yang jomblo, teman saya kan jomblo, itu dengan cara mengamalkan amaliyah ini supaya nanti jodohmu lancar, cuantik, nggak berewokan, ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, terus banyak lah. Apakah daripada niat-niat mengamalkan dengan hal-hal seperti itu, halnya sama sih ya, datang golongan kamu yang membantu jikalau nanti di kemudian hari mendapatkan jodoh? Iya, Jujur. sama itu. Tapi mereka mengatakan bahwa itu jodoh dari Allah yang mendatangkan Allah yang terbaik ya. Itu kayak mana? Semua itu terbaik. Tidak ada yang buruk. Udah terus nyatanya dari kamu ini. Karena manusia itu bodoh. Bodohnya di mana? Oh, ini memang bodoh. Tidak mau menerima apa yang dia miliki. Loh, kok bisa begitu toh? Kenapa tidak bisa begitu? Dikarenakan itu. Pengaruh apa sih? Semua yang ada di dunia ini perwujudan dari Sang Pencipta. Terus? Kenapa bisa dibilang buruk? Seharusnya orang tersebut bisa menilai sendiri. Kalau semua ini punya yang Maha Agung, Maha Satu itu. Iyalah terus. Tapi nyatanya dia pagi bisa bilang cinta, malam tidak cinta lagi. Itu yang mempengaruhi siapa? Secara jasad dia boleh manusia, tapi di dalamnya itu loh, apakah rohnya yang jelas atau golongan-golongan kamu yang bisik-bisik? Golongan-golongan seperti saya. Pasukan saya menyebar ke tubuhnya. Terus? Sangat banyak. Ya, terus? Membelokkan keinginan-keinginan hasrat. Cinta itu. Belokkan keinginan-keinginan hasratnya. Berarti kalau dia memancing itu kamu malah seneng atau enggak seneng? Saya yang mengarahkan. Keburukan itu. Berarti begini, dari apa yang kamu sampaikan, pada dasarnya semua di dunia ini adalah sesuatu halnya dari Sang Pencipta. Namun semua ada perantaranya masing-masing gitu, antara golongan malaikat dan golongan mungkin yang fasik begitu, yang baik, dan golongan yang buruk begitu. Jika manusia memulainya sesuatu itu, pemirsa, dengan niatan buruk, ya mungkin dengan niatan yang keliru, apalagi ya ibadah dengan niatan yang keliru, pasti ending output yang keluar pun akan keliru. Benar begitu ya, Buto. Terus ini kok tertawa lagi kamu ini? Saya sangat senang dipanggil Buto. Loh, memang kamu sama dipanggil enggak? Enggak pernah. Wih.
Buto Pakis. Apa sih Buto Pakis aja ya? Nama jelek itu. Atau apa ya? Buto Brewo. Apa itu Brewo? Kan teman saya brewoan itu ada rambutnya. Rambut semua badan ada. Brewo itu di mana? Brewo itu di apa namanya dagu. Di pipi ke bawah itu namanya brewo. Jelas kan? Terus ngomong-ngomong, saat manusia dengan dahulu kala mengatakan cinta, lalu sekarang tidak cinta lagi. Cara kamu sebagai makhluk gaib membuat manusia terpengaruh dari pengaruhmu itu bagaimana sih cara kamu mengaruhinya supaya dia tidak cinta lagi dan mungkin akan membuat situasi keluarganya semakin kocar kacir? Cara kerjamu mudah saja. Saya hanya menggambarkan. Apa itu? Sama membisik-bisiki. Selalu memikirkan pekerjaan itu lebih penting. Wih, berarti kalau orang yang notabene mohon maaf udah punya istri tapi dia lalu mengedepankan sekali pekerjaan itu, malah golongan kamu juga bisa membisiki lewat hal itu. Ya. Atau kamu mungkin membuat gambaran wanita lain itu lebih cantik, lebih menggoda hingga akhirnya nafsu itu kamu perkuat. Saya sangat suka wanita-wanita. Apalagi jangankan kamu sebagai makhluk teman saya aja ya suka, apalagi yang cantik. Kan jelas laki-laki tersebut itu menyukai kalau ada orang lewat, seorang perempuan, pasti dia melihatnya. Kan punya mata. Iya, saya belum selesai bicara. Ya udah melihat. Terus apanya? Bagian tubuhnya. Ya mungkin kan yang dilihat wajahnya cantik, bibirnya itu merah merona. Tapi apa? Saya menggambarkan. Apa itu yang kamu gambarkan? Yang ada di dalamnya. Apa itu? Di dalamnya? Ya. Loh, dalam tubuh manusia atau di dalam pakaian atau di dalam apa? Pakaian. Wih, kamu ini bagaimana? Jadi lagi mau lihat dalam manusia. Pasti orang itu. Jadi manusia terkadang makan atau semua sekali nafsu apa-apa. Terkadang laki-laki melihat perempuan, mungkin lah pengalaman teman-teman saya, melihat perempuan cantik seksi itu memang terkadang pemirsa ini ya beberapa fakta lah dan perlu diakui kan gitu. Dimana hal ini buruk, tapi jikalau nanti malah kita tidak mengakui itu, nanti timbulnya malah kita merasa lebih baik. Dimana kalau manusia melihat perempuan cantik itu kan perawakannya cantik dan ya memberikan gambaran-gambaran tentang rasa seolah-olah enak dari perempuan itu ternyata golongan seperti kamu. Iya. Wih. Dan yang buat sangat senang kalau mengambil sari-sari padi tubuh. Lo kok bisa? Seperti itu. Padahal kamu hanya mungkin mempengaruhi halnya seperti itu, memberikan gambaran dan membisikinya. Terkadang orang jika melihatnya, kalau saya kasih gambaran tersebut, pasti nafsunya lonjak tinggi. Woi. Akan tetapi kalau sudah lemas itu wujud daripada saya mengambil saripati tersebut. Wih, jadi kalau melihat perempuan langsung takjub, wow. Tiba-tiba kok ternyata energi terkuras lemes itu saripati tubuhnya udah mulai berkurang. Ya, berarti bukan hanya ketakutan lalu dia mungkin gemetar, itu enggak cuma halnya seperti itu, tapi melihat sesuatu fenomena berlebihan, contohnya tadi melihat perempuan yang sangat wow, aduhai, sampai akhirnya terbayang-bayang, akhirnya dia pun lemas karena angan-angannya tidak bisa digapai, malah akhirnya saripati tubuhnya udah mulai hilang. Terus ini, kamu buat gangguan rumah tangga seperti ini, itu atas perintah siapa? Jujur saya katakan. Tidak mau bicarakan itu.
Nah, bicarakan aja. Kalau nggak mau itu anumu dipotong-potong, tubuhmu juga dipotong-potong. Jangan. Kenapa? Udah bicara. Nanti saya dihancurkan iblis. Tidak, teman dibentengi dilindungi. Iblis Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah serentak. Sudah serentak. Serentak gimana maksud kamu? Menyuruh golongan goib. Walaupun tidak tahu menahu. Sama sekali. Dipaksa untuk mengganggu manusia. Jadi pada dasarnya gangguan yang dialami manusia itu Allah mengizinkan dan menghendaki. Namun perantaranya itu melalui golongan-golongan iblis tadi. Iya. Di antara iblis itu mengutus golongan jin seperti kamu buto yang digunakan untuk menggoda dan menyesatkan anak cucu ada manusia. Iya. Oh. Akan tetapi jika orang-orang tersebut mempunyai keimanan, itu pasti bisa mengambil sisi baiknya. Oh, itu kalau Bagaimana manusia punya harus iman. Dia lakukan. Kalau nggak punya iman, ya kalau tidak mempunyai iman, kami bersama pasukan-pasukan saya mengambil alih seluruh tubuhnya untuk menggerakkan sesuka hati yang iblis perintah. Jadi begitu. Terus ini yang mau saya tanyakan kepada kamu. Dari kedua orang ini kan kalau di kehidupan nyata manusia, yang namanya harta itu kan tidak kekurangan, mungkin lebih-lebih lah. Tapi kenyataannya kok malah daripada rumah tangganya hancur, konon katanya orang yang kaya itu nanti dia akan mudah bahagia. Tapi ini sekarang kok nggak bahagia, malah pure, terus malah diambang kehancuran rumah tangganya. Itu tugas saya hampir selesai. Loh, kok bisa begitu? Saya ditugaskan untuk memecahnya, memecah belah kedua orang. Oh. Itu atas izin iblis juga. Dan perintahnya. Akan tetapi saya tidak ada niatan seperti itu. Kamu sebenarnya pribadi sebagai jin nggak ada niatan, tapi kalau kamu kan udah terlanjur menjadi budak iblis, maksud kamu kan di situ. Iya. Nah terus, salah satu yang kamu pengaruhi dari kedua orang ini semakin hari semakin cuek, sama-sama cuek. Padahal itu ya aslinya kan suami istri harusnya kan saling cinta, saling memahami. Kok malah sifatnya semakin buruk, semakin hari semakin buruk, semakin egois masing-masing. Hal apa yang mempengaruhinya? Sangat banyak. Dari golongan itu apa saja? Golongan apa saja? Golongan-golongan iblis-iblis, siluman-siluman yang ada pada itu alat seperti yang disebut handphone. Oh, jadi kalau manusia, mohon maaf, terlalu banyak didominasi daripada teknologi manusia handphone ini, itu nanti malah timbulnya juga negatif. Itu sangat dominan, sangat banyak. Karena beberapa fakta disampaikan bahwasanya dari handphone lah kita bisa komunikasi dengan mungkin laki-laki, mungkin dengan perempuan, bisa melihat gambar yang cantik, aduhai, semlohai, dan lain sebagainya. Berarti dari hal itu awal mulanya. Iya. Tidak hanya hal itu tersebut. Kenyamanan, keinginan yang dipikirkan oleh manusia. Itulah dia merasa sudah benar dalam keluarga. Dia sering-sering membaca referensi begitu. Iya. Jadi referensi dibaca malah membuat akhirnya sifat-sifat mereka mungkin semakin egois, semakin hari, semakin keras watak mereka pribadinya. Benar sekali. Hingga akhirnya semakin jauh pula hubungannya. Nah kalau sudah seperti itu,
Harus bagaimana manusianya supaya rumah tangganya kembali pulih, kembali adem, utuh, normal lagi? Saya izin meminta kamu untuk memutuskan. Lu kamu mau diislamkan, sempurnakan? Ya, izinkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwan. Semua rantai perjanjianmu yang terhubung sampai sekarang ini dengan iblis, seluruh rantai itu terputus. Terputus. Sallallahu alaihi. Itu diajai semua pasukan dulu Islam yang mau, semua pasukan gaib ini yang mau Islam dari jin, genderuwo, siluman, selain iblis otomatis dia bisa masuk. Iblis langsung meledak jika ingin masuk dan menipu, otomatis meledak, terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya hanya mengambil pasukan saya. Udah masuk semua. Sudah. Ya udah, dengarkan apa yang saya ucapkan dan diikuti ya, serempak masing-masing, semua gaib. Ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, iman Islam laku Allah. Dirasakan itu sejuk, damai, nyaman, iman Islam. Jika berdusta, pura-pura, berkhianat, murtad, otomatis akan meledak, terlempar. Semua syarat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap dengan izin Sang Hyang Nurjaya. Semuanya masuk. Amalnya dari beliau dan kelemahannya lengkap, otomatis masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujud asalmu. Salam. Jadi jin muslim ya lengkap. Tuh kebalikan yang pernah kamu ambil, kau terang bersihkan. Terang bersihkan itu yang buat masalah-masalah rumah tangganya, yang membuat mereka itu sulit kembali. Dengan kelemahan yang kamu punya, ilmu itu terupgrade. Dengan izin beliau, Sang Nurjaya Nirwana, saya minta semua golongan-golongan yang mengganggu orang tersebut semuanya langsung hidup sini semua. Jadi satu. Wah.
Sallallahu Muhammad. Hancur semuanya. Sudah. Ya. Otomatis jadi balas buat kamu. Oke, sebelum kita berpisah, mungkin pesan apa yang mungkin bisa kamu sampaikan mengenai kasus rumah tangis yang dialami dari kedua orang ini yang pernah kamu ikuti dulunya itu bagaimana solusinya supaya bisa kembali normal utuh? Manusia itu harus melaksanakan perbuatan apa dan meninggalkan apa? Katakan dengan jujur. Ya, dengan keselamatannya saya sekarang. akan mengatakan Tapi keras suaramu buta masa begitu, jin kok begitu. saya hanya berpesan kepada kedua orang itu. Berkacalah diri. Terus Selalu membersihkan, mengosongkan nafsu-nafsunya yang tidak penting. Kosongkan semua. Coba diperhatikan. Saling memerhatikan. Dari suami ke istri, istri ke suami. Jadi begitu. Lalu beramallah baik yang sebenar-benarnya. Bukan. Jadi pada dasarnya yang kamu sampaikan itu manusia itu harus mengerem nafsunya, wabil khusus nafsu duniawi. Contohnya kalau manusia itu mengejar materi atau duniawi atau harta itu perlahan direm karena hartanya mungkin sudah cukup. Perlunya itu ya kembali kepada kehidupan normal manusia gitu. Ya. Dan yang kedua, beramal atau beramalia, menjalankan amal itu yang baik. Ya. Bukan asal-asalan. Kadang manusia kan asal-asalan. Mengira bahwa sesuatu halnya baik itu lalu dianggap baik, sebuah kebenaran mutlak. Jadi harus memilih yang memang benar-benar benar dan baik begitu. Dan mungkin meninggalkan juga hal-hal yang pernah dikerjakan dahulu kala apa tidak. Mengingat amalan-amalan yang dulu kah, lalu lelakunya itu harus ditinggalkan. Walaupun itu sangat berat nantinya. Terus terkadang manusia kan juga mencari solusinya mungkin lewat jalur orang pintar atau orang-orang yang sekiranya mampu lah, dianggap mampu. Apakah hal itu juga perlu ditinggalkan? Harus ditinggalkan. Walaupun itu dari saudara sendiri. Ya itu saja pesanmu. Pesan saya yang kedua, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Nanti ada sedikit kepahaman apa yang harus dijalankan. Semua itu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan siapa-siapa. Hanya itu saja. Oke, terima kasih banyak jadi balas buat kamu. Allah. Sekarang kamu berjuang di luar nih sama Indonesia. Perintah untuk berjuang masuk. Silakan kamu keluar, salam. Ya, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sama-sama. Mohon maaf jika tadi saya banyak kekurangan salah ya dan lain sebagainya. Ya, saya juga meminta maaf. Izin saya keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa semua bersih, fresh. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami mengenai daripada perihal retaknya hubungan rumah tangga yang dialami netizen Indonesia yang menghubungi kami dan mendapatkan jodoh dari orang Pakistan. Dan selalu kami sampaikan bahwasanya apapun yang dikerjakan itu diniati dengan niatan yang benar. Karena jikalau niat kita salah, 1000 tahun pun melangkah, pasti jalan kita akan semakin jauh kesalahannya. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan lebih-lebih seperti yang disampaikan pesannya tadi, bahwasanya
amalan yang tidak bersanad, di mana banyak sekarang ini dari kalangan kaum muslimin itu menganggap semuanya itu benar, hingga akhirnya semua dipadukan dengan akal, lalu diyakini bahwa itu adalah suatu jalan yang benar. Namun hal itulah ya justru akan menambah kerumitan daripada kehidupan rumah tangganya. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan juga, di mana jikalau terjadi keretakan hubungan rumah tangga, tetap laksanakan zikrullah, ingat pada Allah yang pertama. Lalu yang kedua, di mana kita sebagai manusia dikikis daripada persifatan egoisnya dengan cara yang benar, dan dibersihkan daripada energi negatifnya dengan cara yang benar pula, dan juga ditata lagi kembali niatannya yang benar, dan juga dikerjakan dengan cara-cara yang benar. Insya Allah pun jikalau kita sudah melaksanakannya dalam rangka taat pada Allah yang benar, maka insya Allah Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik kepada kehidupan rumah tangga para pemirsa semuanya. Dan itulah sisi gaib hakikat dari kejadian rumah tangga di halaman netizen kami ini. Dan semoga bagi para pemirsa yang mengalami pengalaman yang sama pun bisa mengambil hikmah maupun sisi positifnya. Itu saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami juga banyak kekurangan dan kesalahan, itu karena kebenaran kami sebagai manusia. Jika ada sebuah kebaikan kebenaran yang bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan juga tetap berproses sebagai manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.